Jadi itu yang luar biasa yang sampai hari ini tentu amat sangat berharga buat saya. Jadi selama 8 tahun saya mendapatkan kepercayaan yang luar biasa. Hingga 3 tahun atau 3 periode itu kan saya dipilih itu hitungannya aklamasi ya. Ditunjuk gitu. Jadi saya merasa memang karena itu pesan bapak saya itu amanah itu nggak dicari gitu ya. Makanya kalau ketika diamanahi ini jangan lari gitu kan. Makanya itu yang saya pegang sampai sekarang. Dan alhamdulillah sih, kenapa saya bilang kepercayaan anggota itu menjadi modal utama. Saya tidak banyak ngomong. Dengan katakanlah mereka percaya saya, ketika ada ide ya, namanya organisasi dinamika itu pasti ada ya. Terus skill atau kemampuan berpikir anggota juga beraneka ragam, tapi minimal separuh lebih itu ketika ada kebijakan, ada apa itu mudah mensosialisasikannya. Dan alhamdulillah sih kebetulan memang di Koperasi Sano itu baik-baik sih orangnya gitu ya. Saya sendiri mengakui katakanlah nggak mendapatkan hambatan yang cukup signifikan, cuman memang kalau wajarlah dari 300 orang 1-2 kepala itu berbeda pendapat atau 300 itu sekarang anggota yang sekarang ya? Anggota sekarang karena kemarin COVID itu waktu posisi resign dari perusahaan tinggal 280 karena harus keluar 40 orang. Itu salah satunya karena faktor COVID. Ya, jadi nggak ada penawaran pensiun ini, termasuk saya ngambil. Nah, berarti kan pas posisi sebelum 40 orang tadi resign karena salah satunya karena COVID itu, berarti jumlah total anggotanya berapa? 320-an, 380 ya. Nah, tadi kan maksud saya adalah tadi kan dulu sebelum jadi sekretaris itu kan anggotanya 375. Bukan yang awal tadi yang karena ontran-ontran. Iya, benar. Nah, itu kan 300-an juga. Iya. 300-an juga. Nah, kemudian ada kasus yang 200 juta tadi yang kalau saya mengistilahkan lebih ke mismanagement pengurus terdahulu. Ya, nah, itu kan akhirnya anggota kan tinggal tersisa 75-an. Nah, maksud saya adalah kalau tadi kan pertama tadi kita sempat mendiskusikan yang yang kita minjamkan uang koperasi ke per anggota, rata-rata awalnya cuma 3 juta naik ke 40 terus akhirnya 75 sekarang sampai 75. Nah, kali ini kan karena tadi bilang itu kan koperasi itu kan memang kumpulan orang per orang. Nah, maksud saya ketika di awal AA jadi sekretaris tadi itu kan cuma 70 anggota. Nah, ini kembali lagi maksud saya adalah ketika koperasi ini tadi dikelola oleh SDM atau orang-orang yang benar, maksud saya bisa loh gitu loh, bisa kita mewujudkan kesejahteraan bersama. Jadi tadi dari 70 ketika AA ini masuk sebagai sekretaris atau sebagai salah satu pengurus cuman 70 orang. Nah, kemudian ketika kemarin waktu beliau mau resign dari perusahaan yang otomatis harus memaksa beliau keluar juga jadi pengurus koperasi, itu jumlah total anggota sebelum ada yang resign 40 orang ya, itu 320-an. Berarti dari 70 ke 320. Jadi menurut saya adalah bisa merangkul kembali anggota yang dulu sempat pamitan gitu. Terus tadi kan bilang dari sisi usaha, kalau saya sempat main ke beberapa koperasi itu kan ada yang dia punya toko, kalau di AA kan tapi cuma 2x2 nih. Nah, kemudian di periode AA kan itu dirubah sebagai kantor administrasi bahasanya. Berarti kan tokonya sudah nggak ada kan? Tokonya diluarin. Nah, maksud saya itu. Cowboy. itu posisinya di mana? Di luar sekretariat. Ada di emper-emperannya. Jadi ini kan toko nih, ukuran 2x2 saya sekretariat buat simpan pinjam. Showcase-nya saya keluarin di depan itu, terus depan kantor. Di depan kantor, terus etalase di depan kantor. Posisi kantor sekretariat itu kalau di beberapa koperasi karyawan itu kan nggak jauh-jauh dari kantin. Nah, kalau posisi di AA sama. Oh gitu. Berarti posisi tokonya tadi itu di dalam ruang sempit itu.
ruang sepi kan buat administrasi. Ya dulunya, nah Oh, saya keluarin dulunya. sekarang buat administrasi. Tokonya itu diinjak membawa sama kantin. Berarti tanda kutip mah nempel di Nempel. kantin. Iya, kayak konsep di Alfamart, Indomaret itu loh, pada di luarnya gitu loh. Saya selalu nyontoh yang baik-baik. Bukan Indomaretnya ya, tapi UKM yang nempel di luar aja. Ya, itu. Nah, maksud saya adalah jadi di koperasinya AA ini bahasanya mah secara fisik, Mm-mm. secara fisik ini nggak punya ruang gitu. Tapi ngomong-ngomong asetnya berapa? 3,3 terakhir. 3,3 itu dari aset, terus omset apa dari Per bulannya 800.000 potongan gaji karyawan itu. Berapa? 800 juta. 400 juta? 800 juta. 800 itu perputaran Satu bulan ya? Jadi semua transaksi karyawan, termasuk tabungan, termasuk pajak hutang dan sebagainya itu ya pernah sebelum COVID ini bisa hampir 1 miliar, 900-an juta sekian. Per bulan. Iya, per bulannya. Jadi ya cukup, ternyata semua aktivitas teman-teman itu udah bisa dikoperasikan. Sampai sembako wajib. Nah ini yang pengen saya tanyakan juga. Jadi kan di AA ini sekali lagi tadi tidak punya toko secara fisik. Karena tadi itu, karena toko yang awalnya oleh periode sebelumnya yang toko ukuran 2x2 itu kan berubah jadi ruang administrasi. Iya. Yang otomatis tokonya sendiri kan nggak ada di situ lagi kan. Nggak ada. Yang tadi akhirnya cuma nempel sama kantin Iya, tadi. di depan ruang VIP room, di depan sekretariat, di pinggir jalan gitu. Showcase-showcase-nya. Ya, ini maksud saya adalah untuk teman-teman koperasi karyawan yang masih baru berdiri, bahasanya mah tidak usah terlalu muluk-muluk dulu kan punya Iya, toko iya. ukuran sekian-sekian gitu kan. Yang penting adalah kemauan kita dari pengurus untuk sama-sama mengembangkan koperasi ini. Nah, karena apa? Karena sudah dibuktikan di koperasi karyawan PT Sama yang dulu dikelola oleh beliau. Jadi tidak punya toko Ya. secara fisik. Iya. Tapi Gitu. bisa beli motor, beli HP, Nah. beli wajan, beli apapun, kasur gitu kan. Nah, sampai bayar pajak, semuanya bayar listrik ya bisa di situ. Nah, kembali ke yang belanja wajib itu semua anggota wajib belanja dengan nominal yang sama atau gimana? Modelnya? Ibaratnya waktu itu salah satu terobosan saya juga merubah mindset bahwa koperasi itu kalau bukan kita sendiri yang belanja ya mau siapa gitu. Terus punya cita-cita pengen bikin swalayan di persaingan Indomaret, Alfamart gitu kan. Itu Ipin-Upin saja mereka katakanlah banyak yang tutup ketika pasar-pasar jelek. Nah, kita bersaing dengan Ipin-Upin tadi ya. Kalau bukan anggotanya yang aktif, saya rasa ya akan terjebak sama kasus yang sama. Dan banyak kasus loh ternyata swalayan perusahaan itu kayak Mattel contohnya, yang jauh-jauh Pasiraya dulu paling bagus, paling keren juga flat. Terus Toyota sendiri yang jadi guru kita sekarang, Toyota-nya juga udah pada habis gitu. Jadi gitu informasinya? iya, jadi ya masih ada tapi nggak sehebat dulu lah. Nah itu kan berarti persaingan pasar itu ya harus dilawan dengan pasar, dan pasarnya koperasi itu kan teman-teman anggota. Nah, saya waktu itu memberi pelajaran yang luar biasa untuk pakai sembako wajib ini. Satu, target saya menciptakan wirausaha. Dan kok bisa begitu? Ya, kan supplier beras, minyak, gula itu siapa ya? Saya kan belajar itu, walaupun sekarang mereka belajarnya cuma channeling, gitu kan, bisa ngambil dari agen mana, tapi paling tidak pola pikirnya sudah terbentuk lah, buka peluang usaha beras kayak gitu kan. Nah, terus kedua, paket yang saya tawarkan itu solutif, dalam itu karena kebutuhannya beda-beda. Saya dulu diprotes sama terutama pendiri-pendiri koperasi malah yang kontra betul dengan program sembako wajib. Saya dianggap, wah lu mandi diseragamin, makan diseragamin, kan seperti itu. Ya, maksudnya diseragamin itu? Ya dalam artian dipaksa seragam gitu loh. Maksudnya sabun harus Lifebuoy semua kayak gitu-gitu kan. Karena waktu itu kan kita kerjasama dengan Kopkar Unilever. Produk Unilever kan apa, Rinso dan sebagainya gitu kan.
Dan waktu itu saya pikir itu yang saya tawarkan yang umum. Jadi saya pertama nyebar angket kebutuhan sembako yang harus disediakan, beras itu yang harga berapa, minyak yang maunya yang brand apa yang seharga berapa, gula yang seharga berapa, terus MCK yang saya tawarkan yang sifatnya umum, yang katakanlah mungkin kalau bedak atau apa kan mungkin sesuai kulit dan sebagainya, tapi kan ini kan rinso, terus sabun cuci piring, sabun mandi juga ya, terus odolnya juga yang saya rasa Unilever itu common lah ya. Nah gitu, makanya saya paket-paketin tuh, paket single yang katakanlah hanya untuk karyawan seorang sampai yang paket family lengkap lah. Jadi variannya jadi belanja wajib itu tidak bahasanya tidak satu paket, tidak satu harga. Ada 5 varian kalau nggak salah. Oh, kemudian banyak waktu 5 varian. Dari nilai berapa? 80 sampai 300 ribu. 80.000 sampai 300.000. Berarti ada 5 pilihan paket. Bedanya sih di beras. Beras yang tadinya cuma dari yang 2 kilo untuk paket single sampai yang berapa ya? 50 kilo ya? Yang satu karung berapa? Iya, 50 kilo. Bedanya di beras sih. Sama ya sabun juga ukurannya yang tadinya yang misalnya single itu 2 batang, yang family 5 apa 6. Tapi isi itemnya dalam satu paket itu sama seragam ya, kuantitinya aja. Cuman kuantitinya neto ya? Netonya. Jadi kayak beras dari 2 kilo sampai 50 kilo. Terus minyak dari setengah liter sampai 2 liter. Gula juga dari setengah liter sampai 2 liter, 2 kilo. Itu sampai AA pamit dari koperasi tadi sampai sekarang masih jalan? Alhamdulillah masih jalan. Walaupun kemarin sempat harganya perlu disesuaikan lagi ya, itu tantangan teman-teman karena memang kan kondisi pasar. Ya, kondisi pasar. Terus dari belanja wajib tadi itu kan 300-an tadi, 320-an ya sebelum kasus yang 40 orang resign itu dari untung sembako wajib kita 60 jutaan loh. Makanya saya berani setiap bulan ya? Setiap bulan dan setahun itu 60 juta. Dan setahun 60 juta. Ya, setiap bulannya kita ngambil untung berarti antara 5 jutaan. 5 jutaan. Nah, berarti kan saya hanya bilang, coba kalau teman-teman belanja di toko Upin 60 juta kan buat mereka. Nah, kalau belanja di toko sendiri 60 juta saya balikin tiap tahun. Itu yang memotivasi mereka, menyadarkan mereka. Itu konsep operasinya gitu. Ya, betul. Jadi kan bahasanya percuma juga ketika pengurus bahasanya meres keringat. Iya. Tetap namanya kepercayaan, kejujuran itu juga jadi satu modal. Ya, kemauan anggota. Itu kan tadi ada 5 pilihan paket nih. Paket 1, 2, 3, 4, 5. Itu kalau di persentase yang paling dominan paket yang ya, yang angka 200 ribuan lah, 200 ribuan ya, jadi beras 15 kilo. Beras 20 kilo atau 15 kilo. Ya gitulah, jadi yang dulunya saya dianggap memaksakan orang mandi seragam, makan seragam gitu, tapi dulu kan paket itu muncul tanggal 25-an ya. Sekarang selama tanggal 25 setiap bulan. Nah, setelah gajian lah waktu itu. Nah, pas COVID ini saya merasa di pertengahan karena nggak ada lemburan kan, saya munculin di pertengahan tuh di tanggal 20-an. Dan jadi di yang istri-istri juga pada teriak-teriak, kapan sembako, karena memang jadi ketergantungan sekarang. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya merubah mindset dan merubah habit itu nggak gampang. Saya dulu pamali cowok suruh bawa beras, begitulah. Ini salah satu juga guyonan teman-teman yang pengurusnya maaf belum bisa meyakinkan lah bahasanya, belum bisa meyakinkan bahasanya gitu, belum bisa meyakinkan ke anggota bahasanya ketika kita belum dikasih fasilitas ruang oleh manajemen perusahaan, yaitu jalan di tempat nggak ada untung. Guyonan yang paling banyak yaitu masa cowok suruh bawa-bawa gitu kan. Nah, tapi ternyata maksud saya adalah ketika kita sebagai pengurus ini bisa tadi itu
itu merubah mindset walaupun memang nggak gampang ya. Hmm. Tapi ternyata ketika kita bisa meyakinkan ke anggota itu, yang guyonan Butuh 3 tahun lah, butuh 3 tahun bisa sadar satu periode. Nah itu di tahun pertama kalau belanja wajib itu kan logikanya wajib untuk ke semua anggota kan. Dipotong, kita pokoknya dipotong, diambil nggak diambil, potong Berarti aja. begitu program itu diflorkan, disosialisasikan ke anggota, otomatis setelah disetujui di rapat anggota ya, itu langsung besoknya dieksekusi gitu. Iya. Jadi tahapan-tahapannya saya setelah saya sudah sebutkan di RAT. Oh iya, terus ya, ngomong ini nih. Sebelum itu diputuskan di RAT tahun itu, sebelum diflorkan di rapat anggota itu, sebelumnya udah pernah dicoba dibuka wacana itu bro. yang saya bilang tadi, keuntungan dipercaya, di keuntungan aklamasi, saya itu membuat keputusan-keputusan itu yang kadang-kadang teman-teman pengurus sendiri kaget gitu, surprise. Jadi saya itu konseptor yang sukanya dadakan lah. Nah, karena saya dituntut dan gini, ternyata itu kadang-kadang ide, termasuk kayak PKKB nih, kebanyakan dibicarakan tuh nggak jalan-jalan, tapi sedikit dipaksakan lah. Jadi kondisi saya yang dipaksakan jadi sekretaris saja saya jalan gitu kan, maksud ada ide baik yang katakanlah hanya perlu diasah dan disosialisasikan dan bisa jalan gitu. Makanya saya itu awal-awalnya sih kayak pengurus sendiri juga worry karena memang meyakinkan orang itu gak gampang. Tapi disitulah keunggulan ketika seorang pengurus dipilih secara aklamasi atau dengan kepercayaan penuh. Jadi nggak banyak dibantah. Taruhlah kalau bilang manajemen 80-20 itu ya 80% udah mau gitu. Berarti wacana belanja wajib itu cuma diflorkan saat RAT itu doang langsung bahasanya? Iya, karena kan setiap RAT kan ada rencana kerja dan rencana itu konseptornya masih di saya. Masih di saya, paling ketika tutup buku konsolidasi terkait laporan dan gagasan itu saya kemukakan di internal pengurus pengawas saja sih. Tapi enggak detail, hanya cuman nah, maksud saya gitu. adalah ini nanti sebagai sebuah gambaran pada teman-teman koperasi yang mungkin kalau saya sih koperasi yang masih baru-baru lah gitu kan, istilahnya sebagai sebuah inspirasi buat teman-teman yang mungkin ingin bergerak di koperasi. Kalau yang udah senior mah udah biarin aja bahasa gitu ya. Maksud saya tadi kan maksud saya ini kan sekali lagi itu kan kita meyakinkan ke anggota itu kan sekali lagi bukan hal yang gampang. Nah maksud saya ketika AA begitu terbetik atau muncul gagasan belanja wajib itu berapa lama waktu yang AA butuhkan untuk pertama kan tadi kalau AA sampaikan kan disampaikan di forum rapat pengurus dulu sama pengawas. Nah maksud saya katakanlah di bulan Maret ini nih, di bulan Maret sekarang AA punya pikiran nih, berarti salah satu untuk mengembangkan unit bisnis ini adalah belanja wajib. Nah misalnya malam ini nih AA punya pikiran, terus AA sampaikan ke teman-teman pengurus. Nah itu maksud saya sampai dari sosialisasi ya. Maksud saya memang nggak semudah itu sih. Maksudnya ya butuh 3 bulanan lah, dalam artian termasuk cepat kan? Persiapan gini, konsep ide ada di saya, terus sosialisasi karena saya yang mendesain, ya saya yang banyak ngomong lah. Jadi teman-teman pengurus sendiri itu waktu itu hanya sebagai fasilitator saja gitu ya. Jadi 3 bulan berarti nggak lama dong? Ya momennya waktu itu juga ya itu segala sesuatu memang butuh momen. Jadi saya waktu itu momennya ya karena dituntut syariah, dituntut. Kadang-kadang saya tinggal balikin, kamu ngomong syariah lah, usahamu apa gitu kan. Saya suruh menggratiskan itu, bayar pajak mau dari mana kan gitu kan. Makanya saya bilang ya harus ada yang sesuatu yang diwajibkan loh gitu kan. Nah jadi intinya
saya dalam merubah habit itu semua saya rangkul. Jadi walaupun banyak kontranya, termasuk pada pendiri-pendiri koperasi yang waktu itu juga tidak serta merta mendukung saya waktu itu justru merapat ke serikat pekerja. Nah, serikat pekerja kan ada agenda konsolidasi akbar, jadi dikumpulkan semua anggota yang notabene sebagian kan anggota koperasi juga. Nah, saya minta waktu itu kepada ketua untuk mensosialisasikan. Saya bikin slide, saya bikin itu dalam waktu 15 menit. Saya minta waktu untuk sosialisasi di depan forum gitu. Jadi ya sudah itu gitu kan. Ya, saya bilang ya bukan musnik tapi konsolidasi akbar 1 bulan sekali. Jadi setiap satu bulan ada konsolidasi akbar serikat. Ya serikat. Nah, saya pakai momen itu. Ya, itu jadi sekali lagi Jadi AA nggak meninggalkan teman-teman serikat ya? Enggak. Sering sejalan. Iya. Jadi ini yang sering saya sampaikan, termasuk kemarin waktu saya ngobrol dengan Budi Ilma itu, memang ada, kalau saya sih, kalau saya pengalaman ngobrol-ngobrol dengan teman-teman koperasi karyawan itu memang minimal ada 4 stakeholder, ada 4 pihak yang memang harus saling berangkulan, harus saling berangkulan. Karena alhamdulillah dengan sharing-sharing seperti ini ternyata memang kesimpulannya 4 pihak ini, yang pertama koperasinya sendiri, kemudian serikat yang barusan disampaikan, kemudian manajemen perusahaan, karena ini mau tidak mau kita adalah tanda kutip secara kantornya pun kita masih numpang ke ya fasilitas perusahaan. Kemudian yang kelima ini DKM. Karena kenapa ini DKM selalu saya sebutkan juga, karena tadi minimal kalau ketua DKM-nya contohnya kayak tadi ada kasus pengawas syariah itu kan akhirnya kalau bahasanya kalau kita ngomong dengan orang yang berkompeten di bidangnya kan bahasanya kan orang yang dengar kan lebih enak menerimanya kan. Nah, maksud saya kenapa DKM juga dimasukkan, maksud saya walaupun bahasanya tanda kutip lebih ke akhirat tapi kan tadi kalau misalnya ada isu-isu yang kayak syariah tadi, kalau misalnya ketua DKM-nya udah satu bahasa dengan koperasi, bisa menjelaskan ke jamaahnya yang notabene adalah karyawan karyawan perusahaan yang kita ada di dalamnya, itu kan lebih gampang membangun komunikasinya gitu kan. Nah, jadi bahasanya 4 pihak ini memang harus saling bergandeng tangan seperti itu kan. Salah satu buktinya kemarin saya ngobrol sama Budi Ilma itu adalah kalau beliau yang dominan memang hubungan baik dengan manajemennya luar biasa. Nah, kalau di AA ini kan salah satunya hubungan baik dengan serikat. Yang itu. Jadi kan untuk mensosialisasikan tadi 3 bulan. 3 bulan cepat ya? 3 bulan, ya 1 semester lah saya sudah berhasil meyakinkan dalam arti. Itu berarti pra RAT ya, sebelum RAT? Apa? Ya, kalau dibilang pra RAT sama itu kan biasa tradisinya memang yang perlu diperbaiki ke depannya adalah laporan 3 bulanan memang belum tercapai. Jadi peloparan masih 1 tahun sekali keplokan gitu kan. Nah, biasanya sih di akhir tahun gitu kan, di bulan Maret biasanya kan, bulan Maret, tapi kan karena saya sekarang sudah mulai tertib, sebetulnya Desember itu juga mulai bisa summary. Nah, dari Desember itu sudah biasanya sekaligus laporan keuangan, terus rencana kerja. Ya, dalam rapat konsolidasi pengurus pengawas saya sampaikan rencana 1 tahun ke depan gitu kan. Nah, disitulah momen pertama saya menjelaskan gagasan sembako wajib. Nah, terus setelah RAT sosialisasi sudah diumumkan, ada konsolidasi akbar tadi itu PUK gitu kan, serikat. Nah, saya masuk di situ, saya sosialisasikan. Terus dan gak jenuh-jenuh, setelah sosialisasi saya rasa cukup, saya buka pengumuman menerima supplier, ya kan, pedagang beras, siapa yang mau berani beras, itu pun susah, nggak ada yang akan. Padahal saya bilang, kamu itu nggak usah bingung-bingung. Coba kalau nawarinnya ke saya. Kebutuhan beras sudah saya survei, butuh waktu berapa, 1 ton, 1,5 ton kalau nggak salah. Rutin lagi ya? Ya, gula juga sekitar 1,5
ton gitu kan, udah itu tinggal datanya mah udah valid ya. udah valid gitu, dan itu nggak usah takut nggak dibayar orang. Orang Kamu gaji saya ya? ya, kamu saya bayar dulu terus Terus kalau saya butuh bukan, modal kan? juga tinggal Iya, pinjam tinggal ke koperasi lagi ya. Dan Apa yang memang- susah sebenarnya? Ya saya bilang Luar tadi biasa. membuat seorang jadi pengusaha itu butuh mental, dan terbukti dari pengumuman yang saya pasang hampir 2 mingguan hanya yang berani 5 orang, dan sampai sekarang Dari itu 300 anggota. iya 5 orang kan untuk membentuk, ternyata kan gitu, untuk yang mengaktifkan jadi pengusaha itu jadi 5 itu benar-benar punya mental. Dan Ya. setelah berjalan sekarang kayaknya pada rebutan pengen jadi supplier Setelah gitu tahu kan. ya? Ya itu. Iya, kalau saya pribadi mah bahasanya kalau udah ketahuan ini ada beras, Iya. kebutuhan kita anggota, Iya. Yang koperasi penting kita. seharga 1 liternya 1 kilonya 15.000 gitu kan, udah itu kan. Iya, udah ketahuan. Minyak sekian. Modal tinggal ngomongnya sama ketua ya. Ya, itulah. Luar biasa. Memang dengan segala keterbatasan ternyata banyak jalan gitu ya. Asal kemauan itu nggak datang dari pengurusnya saja tapi anggota. Karena memang koperasi ini kan milik anggota ya, notabene. Oke, udah 50 menit. Nah ini kan 1 jam luar biasa. 1 jam bersama sang mantan. AA ini kan ikut menjadi salah satu deklarator lah ya. Deklarator FK 3B. Nah, itu sebenarnya dulu gagasan awalnya itu arahnya mau dibawa kemana sebenarnya? Jadi gini, sebelum saya aktif di Kopindas sekarang ini juga kan, dulu kita yang namanya katak dalam tempurung ya, terus koperasi karyawan itu kan memang baca undang-undangnya separuh-separuh gitu Sepotong-sepotong. sepotong-sepotong. Ketemunya dinas juga kalau pas RAT gitu, karena Betul juga terbatas ya. iya, koperasi juga laporannya cuma setahun sekali gitu kan, karena kemudian legalitas bayar pajak, sehingga hubungannya ya setahun sekali itu tadi. Nah kemudian Pak Win ini kan dulu kan penyuluh nih mantan juga, jadi ada kegiatan iya sama mantan. Jadi dulu ada kegiatan dinas studi banding lele ke Garut tuh, kita belajar lele. Waktu itu sih karena merupakan event pertama dan saya memang konsen di develop prapensiun gitu, nyiapin teman-teman pensiun, ada undang itu saya ajak, saya manula gitu. Yang sebentar lagi pensiun ada 3 orang kalau nggak salah, Pak Agus, Pak Jenal, sama Pak Budi. Nah itu saya ajak untuk studi banding, paling nggak membuka wawasan. Nah, ternyata dalam perjalanan 2 hari atau 2 hari ya, 2 hari ke Garut itu 3 hari 2 malam. Iya, 3 hari 2 malam ke Garut itu, di sepanjang jalan saya ketemu Kambian dari Sewa, terus Pak Bas dari Schneider, terus Pak Rudi dari Semikon. Kita ngobrol-ngobrol perjalanan senasib gitu ya. Ternyata eranya saya itu, eranya kita cuci piring. ya, eranya tukang cuci gitu kan. Jadi semuanya dalam rangka bangkit kembali. Jadi girohnya sama, jadi motivasinya sama, dan butuh ada untuk sharing sebetulnya. Waktu itu kita nggak muluk-muluk sih bagaimana konsep belanja bareng gitu. Kita punya cerita besar, orang Sanong aja yang nggak punya toko bisa kerja sama Bintang loh, yang katakanlah cuma sebulan nurunin 3 unit motor. Nah kalau satu koperasi 3 unit aja ada 10 koperasi, udah 30 per bulan kan. Motor, iya 30 motor kan harusnya bisa bikin dealer gitu. Itu konsep sederhana, tapi awalnya sih cuma buat tempat sharing dulu awalnya, tempat sharing karena perasaan senasib itu tadi, kita kumpul-kumpul, diskusi, solusi-solusi dan sebagainya, dan ya harapannya bisa kerjasama, dan terbukti ya kita Sano kemarin udah mempelopori kerjasama dengan antar koperasi atau salah satu prinsip ya, jadi dengan Kopkar Unilever tuh. Nah itu kan AA sebagai salah satu deklarator. Itu dulu 2017-an ya? Ya. Setelah saya kepilih, Iya. Pak Win habis serat dari saya kepilih ketua itu. Ya. Tidak ada habis itu. Kalau nggak salah kan pas bulan Ramadan ya? Iya. Pas buka bersama momennya. Nah maksud saya adalah AA kan sebagai salah satu deklarator nih. Nah kalau kita dalam organisasi itu kan biasanya
ada semacam, kalau koreksi mungkin agak terlalu keras bahasanya, ada semacam apa namanya, improve atau evaluasi gitu kan. Kira-kira ini kan dulu katakanlah targetnya di tahun sekian, kita targetnya ini loh, gitu kan. Nah, maksud saya adalah menurut menurut AA pribadi sebagai salah satu deklarator FK3P waktu itu, kalau menurut AA analisanya katakanlah tadi mungkin di tahun ketiga ini kita targetnya ini loh gitu kan. Nah, menurut AA kira-kira yang sudah tercapai sama yang belum itu. Untuk FK3P saya sebetulnya termasuk orang yang sedih gitu ya. Ternyata saya tidak bisa idealis, atau walaupun saya sangat-sangat dipercaya di teman-teman kabupaten, tapi ternyata untuk menyamakan visi itu luar biasa susahnya. Kenapa ini saya sih nggak menafikan itu ya, karena tiap-tiap koperasi ternyata unik, punya problematika tersendiri di koperasinya, masalah kekhasan ya. sendiri-sendiri. Nah itu nggak mudah dengan traumatik yang berkepanjangan kayak di Sanok sendiri waktu itu kan, memang dari 2009 sampai 2012an itu kan trauma kehilangan, jadi meyakinkan anggota itu nggak mudah. Nah butuh challenge, butuh orang atau koperasi-koperasi kuat untuk itu. Sedangkan koperasi-koperasi yang kita anggap kuat sendiri pun ternyata tidak punya motivasi yang kuat. Ya bukan seperti itu dalam artian gini ya. Saya sekali lagi saya sering mendatangi RAT gitu dengan berbagai kekhasan mereka, kan ada yang tidak harmonis dengan serikatnya, tidak harmonis dengan perusahaannya, tidak harmonis dengan anggotanya, gitu kan. Jadi itu ya gimana kita mau kerjasama kalau anggota aja nggak percaya sama koperasinya kan gitu, nah, itu atau orang yang di dalamnya aja nggak percaya, makanya itu sebuah yang luar biasa. Tapi karena pandemi aja sih, harusnya di tahun 2020 itu kita sudah bisa launching, karena kemarin sudah 8 koperasi sudah konsen dan udah membuat rancangan atau draft anggaran dasar, itu sudah 60-70% lah. Terus udah invest juga bikin sekretariat, udah patungan udah patungan kan, itu aset kan bisa dijual kembali itu. Udah dibeli Pak? Udah beli aset itu, apa kursi itu kan beli. Iuran 1,5 juta atau 1 juta itu udah. Makanya itu di KPPD itu harus ditanyain lagi nanti. Oh, itu udah beli ya? Udah beli itu. Iya, saya ngikutinnya kan terakhir masih belum eksekusi, ya. masih rencana. Nah, positif thinkingnya sekarang itu kan pelopor-pelopor dari PUKOKB ya, Pusat Koperasi Kabupaten Bekasi itu sudah alhamdulillah di pandemi ini mereka survive sendiri-sendiri. Fajar Paper ternyata langsung punya, mau bikin swalayan dan punya usaha catering, terus sewa juga 3 atau 4 itu. Schneider juga udah launching toko smartnya di walaupun di dalam gitu. Sebenarnya tinggal di integritasin di sinkronis secara manajemen dan sistem saja. Makanya sih kemarin tuh mungkin karena polanya di covid pandemi ini, nanti mungkin launchingnya sendiri-sendiri, Schneider sendiri, tapi nanti akan disinergikan. Konsep kita nanti seperti itu, tetap akan lahir pusat koperasi Kabupaten Bekasi dengan diawali dari kemandirian koperasi masing-masing. Ketika nanti minimal belanja bareng lah, nih si Schneider punya toko, Epson punya toko, Fajar punya toko, terus Sewa punya toko, dan NOK punya toko, kan tinggal bareng-bareng belanjanya. Butuh gula biasanya sebulan berapa sih Sano, berapa sih itu, ya tinggal kolek bareng, belanja bareng. Itu masih ada. Ya saya masih optimis sih. Harapan ini kebetulan saya tergantung sama Fajar Paper ini. Fajar Paper pelopor yang luar biasa menurut saya. Kalau nanti tokonya launching, itulah PUKOKB sejatinya. Ya itu. Siap. Dan memang sekali lagi evaluasinya, saya hanya bisa, karena kebetulan sekarang jadi independen, dan sebenarnya saya udah anggota koperasi karena saya juga udah dipotong bulanan kan.
Oh, yang di Kota Iya, Baru. ya di Oh, ada. koperasi baru Sudah ada koperasinya juga? Iya ada, cuman memang belum legalitasnya belum ada dan belum se koperasi yang Tapi sekarang. secara konsep kita berkoperasi sudah ada. Udah ada potongan bulanan. Udah berapa anggota? Ya di sana tidak kenal karyawan tetap, tidak karyawan kontrak, semuanya dipotong aja 50.000 sebulan. Jadi simpanan wajib. Jadi sebetulnya itu ya saya bukan otorisasinya lagi bicara koperasi di sana, tapi minimal nanti kalau memang dilibatkan setidaknya sudah ada bibit lah ya. Sudah ada bibit, tinggal rasanya mah improvisasi lagi, kembali lagi. Ya. Oke aja. Itu harapan saya, membangun kepercayaan itu dimulai dari anggota masing-masing. Jadi sebelum kita memang bekerja sama di luar, ya yakinkan anggotanya dulu. Baru kita kerja sama. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih Pak. Waktunya. Sudah mau bermalam-malam di sini. Ini udah berapa kali ya Pak kesini ya? Ya pertemuan quality time itu memang harus, kalau prematur jadi nggak quality. Dan biasanya kadang agenda yang tidak kita rencanakan justru terlaksana. Iya. Dan mudah-mudahan nanti juga mimpi-mimpi, kalau itu bukan tidak berencana, kalau yang pokok KP kan udah kita rencanakan. Udah Jauh hari ya. 1 tahun saya gerilya ke muter 8 koperasi gitu kan. Ya, mudah-mudahan Meyakinkan gitu. selama harapan masih ada, insya Allah Usahanya juga pasti ada sekarang. Kalau orang Sunda bilang kan paling nggak gini, paling nggak dari pertanggungjawaban semua. moral lah. Udah digemborin, udah dinas sampai provinsi juga tahu lah gitu kan. Kalau nggak terjadi atau itu malu lah. Konsekuensi itu akhirnya cepat atau lambat akan lahir. Ya. Amin. Amin. Karena salah satu elemen juga ini. Oke, Gofar Adi Abdul Gofar. Bahasa nama pasaran beliau AA. Di kalangan teman-teman koperasi Bekasi. Yang keren beliau adalah itu. Terima kasih sekali lagi waktunya. Terima kasih Pak Win. Terima kasih banyak. Ini sudah dikasih kopi, dikasih pempek macam-macam, cuman nggak kelihatan di sini. Diumpetin. Ya, mudah-mudahan dengan obrolan ini sekali lagi bahwasannya channel ini, mohon maaf, saya bangun ya salah satunya tadi ya, untuk mengembalikan harapan yang masih mudah-mudahan berpelihara. Dan tadi kalau apa yang sudah bahasanya kita umumkan ke publik, tanda kutip ya, tidak terwujud itu memang kadang seperti gimana gitu kan. Nah, dengan channel ini pun salah satu mimpi saya dari 8 koperasi yang dulu sempat mau bikin sekunder itu, mudah-mudahan cepat terwujud. Kemudian juga selain itu dengan channel ini mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi apa ya, ya sebagai sebuah trigger lah buat teman-teman yang mau bergerak di perkoperasian. Karena tadi sudah bukti real, sudah bukti empirik di lapangan, ketika koperasi diurus, di manage oleh ngumpulin duit gampang, orang-orang yang benar. Ternyata tadi belanja wajib yang dari berapa nominalnya? 80.000 sampai 300.000 tidak terlalu susah. Oke teman-teman, terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan diskusi-diskusi ini bisa ada manfaatnya, dan mudah-mudahan ini channel bisa berkembang terus. Yang sudah subscribe, mohon jangan lupa like dan komennya. Kemudian yang baru ketemu channel ini, channel Windardi TV, yang insya Allah kita fokus di diskusi-diskusi pengembangan unit usaha koperasi, jangan lupa subscribe-nya. Kemudian yang baru subscribe juga jangan lupa bunyikan nunul tambah lonceng di pojok kanan. Tujuannya apa? Tujuannya biar teman-teman selalu mendapat pemberitahuan kalau channel ini mengupload video-video baru. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Terima kasih AA. Terima kasih Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamat.